Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Al-Miftahul Jannah, NIM belakang 007. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS Hukum Penanaman Modal dengan menganalisis investasi asing. Investasi asing diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang mengatur tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik perseorangan, badan usaha, atau pemerintah asing. Untuk investasi asing dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi asing langsung dan investasi tidak langsung. Untuk investasi asing langsung yaitu melibatkan penanaman modal langsung oleh investor asing dalam suatu perusahaan atau proyek di negara tujuan, seperti pembangunan pabrik atau proyek infrastruktur. Sedangkan untuk investasi asing tidak langsung yaitu sebaliknya, melibatkan penanaman modal yang tidak langsung seperti pembelian saham atau obligasi perusahaan asing. Investasi asing tidak langsung lebih mudah diperdagangkan dan memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat ke seluruh dunia. Investasi langsung dapat memiliki manfaat seperti mengisi kekurangan tabungan domestik, menambah cadangan devisa, dan mengembangkan keahlian material. Namun, investasi asing tidak langsung memiliki risiko yang lebih tinggi karena tidak memiliki kontrol langsung atas aset perusahaan. Analisis terhadap investasi asing di Indonesia menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah per US dan ekspor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa investasi asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kerugian dari investasi asing dapat berupa yang pertama, ketergantungan pada investor asing, yaitu investasi asing dapat membuat suatu negara tergantung pada investor asing, sehingga meningkatkan risiko ketika investor asing mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, kurangnya kontrol domestik. Investasi asing dapat mengurangi kontrol domestik suatu negara terhadap aset-asetnya, sehingga meningkatkan risiko kehilangan kendali. Yang ketiga, pengaruh pada investor domestik. Investasi asing dapat mengganggu industri domestik karena investor asing dapat mengalihkan produksi ke luar negeri dan mengurangi kesempatan kerja domestik. Yang keempat, kurangnya transfer teknologi. Investasi asing tidak selalu membawa teknologi yang lebih modern, sehingga tidak meningkatkan kemampuan industri domestik. Yang kelima, kurangnya partisipasi lokal. Investasi asing dapat mengurangi partisipasi lokal dalam industri, sehingga meningkatkan ketergantungan pada investor asing. Yang keenam, kurangnya pendapat pemerintah. Investasi asing tidak selalu membawa pendapat yang signifikan untuk pemerintah, sehingga meningkatkan ketergantungan pada lainnya. Namun, perlu diingat bahwasanya investasi asing juga dapat membawa manfaat seperti mengisi kekurangan tabungan domestik, menambah cadangan devisa, dan mengembangkan keahlian manajerial. Penyelesaian investasi asing yaitu dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanaman modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Labelle adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau inconnected claim terhadap suatu yang bernilai untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanaman modal tersebut. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Convention on the Settlement of Dispute melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.
Dalam penanaman modal antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal pasti ada suatu sengketa atau permasalahan. Jika terjadi sengketa, maka melalui penyelesaian lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 2007 dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal asing. Diundang-undangkannya Nomor 25 Tahun 2007 merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi Internasional Center for the Settlement of Investors Disputes Between States and National of the Other States atau ICSID. Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang mengatur masalah arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, selanjutnya yang disingkat Undang-Undang Nomor 1999. Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak di hadapan arbitrase ICSID, namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan negara dari individu yang bersangkutan telah menjadi anggota konvensi ICSID. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, sehingga citra Indonesia di mata investor menjadi baik. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal secara garis besar menyatakan secara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu musyawarah mufakat, yang kedua arbitrase, yang ketiga pengadilan, yang keempat ADR atau negosiasi, mediasi dan konsiliasi, yang kelima khusus untuk sengketa antara pemerintah dan dengan penanaman modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan. Dan yang keenam, khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang bersengketa dapat menghindari dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif. Yang kedua, pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan. Selain arbitrase ICSID, yaitu arbitrase ICC, juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi New York Convention on Recognition and Enforcement of Regional Arbiter Award of 1958. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk pactum de compromitendo maupun dalam bentuk akte kompromi.